Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian kelas 9 kelas 8? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, kenikmatan serta kemampuan dan kekuatan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Oke, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kontrak belajar untuk semester genap. Kontrak belajar itu adalah maksudnya kesepakatan-kesepakatan yang harus kita patuhi bersama selama proses KBM semester genap ini. Oke, berikutnya untuk mapel bahasa Indonesia kelas 8B, C, D, dan E masih tetap dengan saya. Untuk kelas 9A, B, dan C sama juga masih tetap dengan saya. Jadi selama kurang lebih beberapa bulan ke depan untuk mapel bahasa Indonesia kalian masih stay bersama saya. Oke. Untuk materi kelas 9 itu nanti akan hanya ada kurang lebih 3 bab lah. Jadi di situ mungkin kita tidak sepenuhnya akan menyelesaikan secara detail 3 bab itu, tetapi akan kita bahas dan kita selesaikan hanya pokok-pokok yang dianggap penting di materi yang bersangkutan. Untuk berikutnya tentang tugas dan tes di e-learning, itu seluruh siswa diharap ketuntasan dalam pengerjaan tes dan tugas di e-learning adalah minimal sebesar 80%. Jadi artinya begini, ketika dari guru yang bersangkutan memberikan tes atau tugas yang jumlahnya adalah kurang lebih 10 tugas misalkan. Nah, jadi kalian minimal harus menyelesaikan dengan sempurna atau dengan baik 8 tugas. Minimal kalian harus menyelesaikan 8 tugas dari 10 tugas yang diberikan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau penyelesaian ketuntasan tugasnya kurang dari 80%? Nah, maka di situ kalian dipastikan akan mendapatkan nilai C, dan jika lebih buruk kalian akan mendapatkan nilai D. Untuk nilai C di rapot tidak boleh ada nilai C lebih dari 2. Misalkan mapel bahasa Indonesia dapat C, mapel matematika dapat C, mapel IPA dapat C, maka tanpa syarat apapun kalian dengan memperoleh 3 nilai C bisa dipastikan tidak naik kelas bagi yang kelas 7 dan bagi yang kelas 8. Nah, sekarang bagaimana untuk yang kelas 9? Nilai C itu apakah enggak ngaruh atau enggak ada efeknya? Nah ini yang repot malah yang di kelas 9. Kenapa? Karena kebanyakan kelas 9 itu diusahakan nilainya tidak boleh ada yang C predikatnya. Kenapa? Karena nanti nilai rapot itu biasanya digunakan untuk mendaftar ke SMA, SMK atau pendidikan setelah SMP. Biasanya sekolah-sekolah yang kalian tuju itu menyertakan persyaratan akumulasi nilai raport semester 1 kelas 7 hingga semester 1 kelas 9. Nah, itu nanti diakumulasi. Kalau kalian dapat nilai C atau ada banyak C di situ, maka dipastikan dari nilai raport saja
kemungkinan kalian tidak akan diterima di sekolah yang kalian tuju. Nah, itu sekarang beberapa sekolah SMA, MA, SMK itu seperti itu. Itu yang dialami oleh kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus, dan alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian itu cukup bisa masuk ke sekolah yang mereka pilih, yang mereka inginkan hanya dengan nilai rapot akumulasi dari kelas 7 sampai kelas 9 semester 1 dan dari prestasi hafalan Al-Qur'annya itu mereka sudah masuk. Itu ijazah belum selesai. Nah, jadi cukup seperti itu. Kalau kalian ingin seperti kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus, itu bisa kalian contoh dan kalian coba. Oke, berikutnya ketika pembelajaran Zoom atau yang harus menampakkan wajah dan harus ada interaksi dari kalian dan dari guru, itu usahakan videonya on, muncul wajah kalian. Lalu apa yang terjadi jika video di Zoom atau di aplikasi yang lain itu tidak kalian on kan videonya? Maka kalian dianggap tidak mengikuti pelajaran di saat itu atau tidak mengikuti kegiatan pelajaran di saat itu atau tugas hari itu. Nah, apa nanti efeknya? Nah, nanti pengurangan nilai yang akan mengakibatkan nilai kalian bisa jadi C, lagi-lagi C. Oke, jelas ya. Untuk berikutnya, ketika kalian tidak paham atau kurang mengerti tentang soal atau instruksi yang ada di grup, maka kalian selayaknya bisa bertanya dulu, nggak apa-apa, tapi usahakan membaca secara cermat, memahami secara cermat, kemudian kalian boleh bertanya. Jangan biasakan bertanya dulu walaupun ternyata pertanyaan kalian jawabannya sudah ada di grup, bahkan di share seperti itu. Nah, itu biasa kebanyakan ada beberapa siswa yang seperti itu. Nah, jadi biasakan membaca, memahami, kemudian bertanya apa yang kurang paham, bukan bertanya apa yang sudah ada di grup. Oke, begitu ya. Berikutnya, jika kalian ada halangan atau uzur ketika pelaksanaan tugas atau ketika online, itu harusnya kalian izin terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan biar adabnya terjaga. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka guru yang bersangkutan insya Allah akan memberikan keluangan atau kebebasan untuk kalian melaksanakan uzur yang kalian miliki, entah itu acara keluarga atau mungkin sakit atau dan yang lain. Nah, dari situ nanti kalian harus minta susulan kepada guru yang bersangkutan. Insya Allah dalam jangka waktu yang tidak lama, ketika kalian misalnya sudah sehat, kalian mintalah susulan tugas atau susulan tes kepada guru yang bersangkutan. Insya Allah akan dikasih. Nah, tapi kalau kalian nggak minta dan nggak izin, maka dia anggap kalian tidak hadir. Oke, gitu. Kemudian untuk kelas 8 ada berita terbaru, yakni kalian kelas 8 nanti entah itu kapan, kemungkinan semester genap akan melaksanakan AKM. Apa itu AKM? A, asesmen, K, kompetensi, M-nya minimum. Asesmen kompetensi minimum, yang dimana itu adalah kalian mengerjakan semacam tes yang nantinya dikerjakan secara online melalui HP atau laptop, yang model soalnya itu ada semacam soal psikologis dan pengerjaannya ada yang cukup pilihan ganda, ada yang menjawab singkat, ada yang mencocokkan, ada yang mengerjakan uraian, macam-macam. Nah, mungkin cukup untuk kontrak belajar yang
harus kita sepakati bersama setelah ini. Dan di akhir video ini saya harap kalian menyimak dan mencermati sedemikian rupa. Jika ada yang belum paham nanti bisa bertanya, langsung japri ke saya, boleh via WA. Kemudian di akhir video ini usahakan nanti setelah nonton video ini kalian berikan komentar di bawah yang menyertakan nama, kemudian kelas beserta nomor absen. Saya ulang, nama, nomor absen, dan kelas. Nama, nomor absen, dan kelas. Misalkan nama Ardio, absen 29, kelas 8E. Ya, kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.